Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 166. Hao Ren menoleh dan menemukan cahaya biru Qin Shao yang cukup redup. Sepertinya dia berada di level Li, yang hanya satu wilayah lebih tinggi dari Kan. Artis rias dan penata rambut memiliki kesan yang sama. Mereka mengambil satu langkah ke depan dan berkata kepada Qin Shaoyang, ini adalah ruang ganti Samudra Timur, dan tidak ada yang bisa datang ke sini tanpa diundang. Bang! Gelombang energi dilepaskan dari tubuh Qin Shaoyang. Artis tata rias dan penata rambut tersandung beberapa langkah ke belakang sebelum menabrak dinding dengan keras. Meskipun Hao Ren siap dan tidak jatuh kembali dengan memegang ujung lemari, dia merasakan tekanan yang tidak nyaman di dadanya. Ini adalah apa yang kamu dapatkan karena tidak menghormati inspektur. Dengan mendengus, Qin Shaoyang berbalik dan berjalan keluar dari ruang ganti. Artis rias dan penata rambut menggosok dada mereka dan bisa bernapas lagi setelah beberapa saat. Mereka berjalan ke Hao Ren dan berkata, Gongzi Hao, maaf atas masalah yang kami sebabkan padamu. Tidak masalah. Hao Ren tersenyum pada mereka. Hanya saja aku punya debu di wajahku, dan rambutnya berantakan. Itu tidak masalah. Kami akan melakukannya lagi. Mereka berdiri di hadapan Hao Ren dan sekali lagi sibuk. Melihat kembali ke pintu yang Qin Shaoyang telah berjalan keluar, Hao Ren mengepalkan tangannya. Kekuatan berbicara paling keras di dunia kultivasi. Jika dia mencapai wilayah Zhao Kuo, bahkan seorang inspektur seperti Qin Shaoyang tidak akan cukup berani untuk mengacaukannya. Setelah setengah lainnya, Hao Ren sekali lagi terlihat tampan dan segar di cermin. Kamu terlambat. Suara bernada tinggi terdengar di ruang ganti. Mengenakan blus bergaris-garis biru putih dan rok panjang klasik, Zhao Yanzi muncul di dekat pintu. Dia memiliki keanggunan seorang putri kecil dan kelucuan seorang gadis. Pakaiannya jelas merupakan mahakarya lain dari Zhao Hongyu. Dia memiliki riasan ringan yang menonjolkan kecantikannya, dan dia akan terlihat memukau di pesta itu. Aku tiba lama sekali, tapi aku tinggal di ruang ganti sepanjang waktu, kata Hao Ren. Kamu perlu riasan agar terlihat tampan. Zhao Yanzi berjalan ke tempat Hao Ren duduk dan berteriak. Hao Ren terdiam dan berpikir, yah, aku tidak cukup tampan untuk mencocokkanmu, seorang wanita yang lahir dengan kecantikan dan perilaku buruk. Artis tata rias dan penata rambut sedang melakukan penyesuaian akhir. Mereka tidak berani menyebutkan insiden dengan Qin Shaoyang. Baik. Sudah selesai, mereka mundur setengah langkah dan berkata. Hao Ren berdiri dan bergerak untuk berdiri di depan cermin. Menatap pria dengan sosok lurus, wajah tampan, gerakan anggun, Zhao Yanzi hampir tidak mengenali Hao Ren yang mengenakan jas hitam. Dia menatapnya sambil mengambil dua langkah mundur tanpa sadar. Hao Ren ingin bertanya padanya berapa banyak waktu yang tersisa sebelum pesta dimulai, tetapi Zhao Yanzi berkata sebelum dia membuka mulutnya, tidak tampan. Hah? Bingung? Hao Ren bertanya, kapan pesta akan dimulai? Zhao Yanzi menghindari mata Hao Ren. Sekitar setengah jam. Di mana paman dan bibi? Tanya Hao Ren. Mereka juga sedang mempersiapkan, melihat Hao Ren berjalan ke arahnya, Zhao Yanzi tiba-tiba menjadi gugup. Tiba-tiba, dia berlari keluar dari ruang ganti. Bingung, Hao Ren menatap pintu, tidak tahu apa yang menyebabkan perilakunya yang aneh. Tiba-tiba, terpikir olehnya bahwa dia tidak mendapatkan hadiah ulang tahun untuk Zhao Yanzi. Namun, sudah terlambat sekarang. Dia memutuskan untuk menggantinya nanti. Yah, Ren, kamu terlihat gagah hari ini. Ketika dia berpikir tentang hadiah ulang tahun, Zhao Hongyu berjalan masuk dengan Zhao Guang. Paman, bibi. Hao Ren menyapa mereka dengan hormat. Hari ini, baik Zhao Hongyu dan Zhao Guang mengenakan pakaian formal. Gaun dan jas. Mereka adalah pasangan yang sempurna dengan kecantikan dan keanggunan Zhao Hongyu dan penampilan tampan serta kehebatan Zhao Guang. Si memberitahu kami bahwa dia mencarimu. Di mana dia? Zhao Hongyu melihat sekeliling dan bertanya. Dia kehabisan beberapa saat yang lalu. Aku kira dia pergi mencari Suhan, kata Hao Ren. Aku kira Suhan datang dengan kamu. Zhao Hongyu menyerahkan kunci mobilnya. Ketika Suhan datang mengunjungi aku hari ini, aku akan menjemput beberapa penatua di pinggiran kota. Jadi, aku meminjam mobil kamu untuk itu. Tidak masalah. Hao Ren juga mengeluarkan kunci ke Ferrari. Jika kamu suka, kamu bisa menjaga mobil.
Aku berencana untuk mendapatkan mobil baru karena Ferrari cukup pilih-pilih dengan kondisi jalan, tetapi garasi kami hanya dapat memarkir 2 mobil, kata Zhao Hongyu sambil mengangkat tangan untuk mendorong kunci kembali ke Hao Ren. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Hao Ren ditentukan. Kalau begitu, aku akan meminjamkannya padamu. Jika kamu masih menolaknya, aku harus menjualnya seharga 1 juta yuan, lanjut Zhao Hongyu. Membuang-buang waktu untuk menjual mobil baru yang bernilai jutaan hanya untuk 1 juta. Hao Ren berpikir sejenak dan memutuskan untuk menjaga mobil untuk Zhao Hongyu sementara karena garasi di rumahnya di tepi laut cukup besar. Oke, aku akan menyimpannya untuk kamu sampai kamu menemukan pembeli yang baik, kata Hao Ren. Bagus. Zhao Hongyu tersenyum dan senang. Dia berencana untuk membeli SUV yang menawarkan pemandangan jalan yang lebih baik, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Ferrari. Dia sangat menyukai mobil itu dan enggan menjualnya, tetapi mobil itu secara bertahap akan kehilangan nilainya jika dia membiarkannya tidak digunakan. Memberikannya kepada Hao Ren sebagai hadiah adalah solusi sempurna untuknya. Zhao Guang tidak keberatan dengan keputusan Zhao Hongyu. Dia tidak peduli tentang Ferrari. Baginya, terobosan Hao Ren ketingkatkan adalah sesuatu yang patut dirayakan. Dia senang dengan budidaya Hao Ren yang rajin, dan dia sekarang memiliki harapan tinggi untuk kemajuan Hao Ren di masa depan karena dia diberitahu bahwa Hao Ren telah mencapai tingkatkan tanpa bantuan 2 pil eliksir. Dia menganggap Hao Ren sebagai pemuda yang pekerja keras dan baik hati, tetapi dia tidak memiliki harapan besar untuk pencapaian kultivasinya. Lagi pula, jika Hao Ren berkultivasi keras, Samudra Timur memiliki cukup ramuan untuk mengangkatnya ke level Zen. Sekarang melihat bahwa Hao Ren bukan tanpa bakat dalam kultivasi dan ketabahannya jauh lebih besar dari orang biasa, Zhao Guang lebih bertekad untuk menjaga Fuma masa depan ini. Pesta itu akan dimulai setengah jam lagi, jadi Zhao Hongyu membawa Hao Ren ke aula perjamuan besar di lantai 3. Pesta ulang tahun Zhao Yanzi tahun ini adalah peristiwa penting, dan bahkan Samudra Selatan dan Samudra Utara, yang memiliki sedikit transaksi dengan Samudra Timur, masing-masing mengirim kelompok perwakilan yang terdiri dari 20 hingga 30 orang yang dipimpin oleh pejabat tinggi yang setara dengan Perdana Menteri Xia di Istana Naga Lautan Timur. Itu hanya setengah jam sebelum pesta dimulai, tetapi orang-orang di Istana Naga Samudera Barat belum tiba. Ketika Hao Ren memasuki aula perjamuan besar, ia menemukan bahwa sebagian besar orang di dalamnya memancarkan cahaya biru sementara hanya sedikit yang memiliki warna berbeda. Orang-orang dengan warna yang berbeda tidak memancarkan cahaya yang kuat, tetapi dengan penampilan lama dan sikap hormat yang ditunjukkan orang lain kepada mereka, Hao Ren tahu bahwa mereka adalah pembudidaya yang paling kuat di sini. Master sejati tahu pentingnya kesopanan. Itu adalah Penatuasi dari Greenstone Mountain. Dia adalah Penatua No. 1 dari klan naga elemental bumi di timur dan memiliki kekuatan budidaya 600 tahun. Yang memiliki alis panjang adalah Penatua Mu dari hutan King Feng. Meskipun dia telah pensiun dari tahta klan naga elemental kayu, dia sebagai mantan Raja Naga masih memiliki pengaruh yang kuat. Penatua berwajah merah memancarkan lampu merah adalah Sang Chu, seorang penatua yang mengolah teknik elemen api. Dan yang itu, Zhao Hongyu memimpin Hao Ren ke aula dan menunjuk tamu paling berpengaruh sehingga dia tidak akan menyinggung mereka secara tidak sengaja. Hao Ren mendengarkan dengan seksama, mengetahui bahwa mereka adalah pertapa senior, dan Zhao Guang mengambil banyak upaya untuk mengundang mereka ke pesta. Penampilan mereka di pesta menunjukkan rasa hormat dan dukungan mereka kepada klan naga Lautan Timur. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan oleh Laut Barat jika mereka ingin memulai perang dengan Samudra Timur. Yah, baik, baik. Yu kecil, kau secantik yang kuingat. Pria tua berambut merah dan berwajah merah itu menghampiri dan berkata pada Zhao Hongyu dengan suara resonannya. Dia tidak mengedarkan teknik apapun, tetapi panas yang dibawanya agak berlebihan bagi Hao Ren. Sensasi terbakar memanaskan wajahnya. Jika sesepuh ini menunjukkan wajahnya di jalan, dia akan membuat keributan. Tidak heran Zhao Hongyu harus mengambilnya. Hai, Penatua Sang. Apakah hidangan di sini sesuai selera kamu? Zhao Hongyu bertanya dengan sopan. Mereka bagus. Satu-satunya masalah adalah mereka mengering segera setelah aku menyentuh mereka. Jelas, mereka tidak sebagus barang-barang di Istana Naga kamu, Penatua Sang berkata sambil terkekeh. Itu karena budidaya teknik elemen api, membakar api di wilderness, telah mencapai alam yang tinggi. Ini adalah berkah bahwa kamu belum membakar segalanya di dunia fana, Zhao Hongyu tersenyum. Gel, kamu masih pembicara yang manis. Penatua Sang melirik Hao Ren. Dan apakah ini Fuma Little Si?
Halo, kakek Sang, kata Hao Ren. Baik, bagus. Dia mengangguk dan memandang Hao Ren dari atas ke bawah. Dia memang pria muda yang tampan. Tapi dia hanya dilevelkan, tidak terlalu tinggi, kan? Dia masih muda, dan ada jalan panjang di depannya. Zhao Hongyu tersenyum lagi. Silakan berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Barang-barang bagus akan disajikan setelah pesta dimulai. Bagus. Penatua Sang ini pergi, dan sensasi terbakar yang dirasakan Hao Ren langsung menghilang. Zhao Hongyu memperkenalkan Hao Ren kepada sesepuh satu persatu. Sementara itu, Zhao Guang sibuk menyapa para tamu lainnya dan tidak punya waktu untuk berkeliling dengan mereka. Setelah perkenalan, Hao Ren menemukan bahwa para penatua semuanya adalah pembudidaya dengan kekuatan tak terduga dan sekuat paman ketiga Zhao Yanzi. Dia berpikir, karena usia tua dan pikiran mereka yang damai, mereka mungkin tidak peduli dengan gelar penggarap No. 1, dan itulah sebabnya gelar tersebut diberikan kepada Zhao Kuo yang baru berada di dunia kultivasi selama 200 tahun. Namun, Zhao Kuo adalah seorang jenius yang luar biasa karena dia telah mencapai tingkat kian tingkat atas hanya dalam 200 tahun. Tentu saja, Su Han adalah jenius yang bahkan lebih jarang sejak dia mencapai tingkat kian tingkat menengah hanya dalam 20 tahun plus. Setelah bertemu dengan para penatua, Zhao Hongyu hendak memberi Hao Ren istirahat ketika suara yang jelas menyambutnya, Mes. Zhao. Zhao Hongyu berbalik dan melihat Qin Shao yang berdiri di depannya dengan senyum palsu. Hai, Tuan Qin. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Zhao Hongyu bertanya kepadanya, tampak bermartabat dengan pakaian formal. Memang benar bahwa seseorang dapat bergabung dengan inti naga dan menjadi anggota suku naga setelah mencapai tingkat Kan, mata Qin Shao yang berkilat. Namun, sebagai seorang inspektur, aku curiga bahwa Hao Ren hanya mencapai dunia sementara dengan mengambil eliksir. Apa yang kamu inginkan? Hao Ren maju selangkah dan bertanya. Aku akan melakukan tes kecil. Qin Shao yang menatap Hao Ren. Jika kamu benar-benar seorang penggarap tingkat Kan, kamu tidak akan takut pada ujian. Satu hal yang bisa dilakukan inspektur adalah mengevaluasi tingkat alam. Ren, biarkan aku yang menangani ini, Zhao Guang berjalan dan berkata dengan tegas. Aku punya saran, Tuan Qin. Kamu dapat menurunkan diri ke tingkat Kan dan bertarung dengan aku. Bagaimana menurutmu? Berpikir kembali ke kompetisi yang dia lihat di aula di antara anak-anak, Hao Ren bertanya dengan tiba-tiba. Bab 167. Qin Shao yang sedikit ragu karena dia tidak berharap bahwa Hao Ren akan membuat permintaan seperti itu. Apa yang dia rencanakan semula adalah untuk memanfaatkan kesempatan menguji ranah Hao Ren dan mengalirkan energi dahsyat ke tubuh Hao Ren dan mengacaukan alokasi di tubuhnya. Itu seperti kolam yang hanya bisa memuat 1000 meter kubik tiba-tiba terperangkap dalam 10.000 meter kubik air. Prosesnya pasti akan sangat menyakitkan dan bahkan bisa menghancurkan meridiannya. Identitasnya adalah inspektur yang berpatroli. Bahkan jika masalah ini akan memutuskan hubungannya dengan Samudra Timur, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia harus membalas dendam atas apa yang terjadi terakhir kali. Namun, pada bidang itu, aku masih tidak tahu bagaimana cara melemparkannya. Meskipun Merkin tidak akan keberatan saran aku, kan? Hao Ren melanjutkan. Hao Ren mengatakan satu kalimat demi satu. Itu membuat Qin Shao yang tampak seperti dia takut jika dia tidak berperang melawannya. Baik. Bawa itu jika kamu ingin bertarung. Dia mengenakan jas perak dan terlihat tampan. Namun, dia bahkan tidak ingin melepas jaketnya melawan Hao Ren. Hao Ren lebih berhati-hati saat membuka kancing jaket jas hitamnya dan menyerahkannya kepada Zhao Hongyu, yang berdiri di dekatnya. Dia hanya mengenakan kemeja bergaris. Dia didandani oleh penata rambut dan penata rias dan terlihat sangat tampan. Ini juga pertama kalinya Zhao Yanzi melihat Hao Ren mengenakan jas. Karena itu, dia menemukan bahwa paman yang ceroboh ini sebenarnya terlihat tampan pada saat seperti ini. Zhao Yanzi, yang mengobrol dengan Su Han, menyeret Su Han dan berjalan mendekat ketika dia melihat situasinya tidak terlihat baik. Blus bergarisnya merupakan set yang cocok dengan Hao Ren, dan itu bisa dilihat sebagai pakaian pasangan. Di tengah kerumunan, mereka berdiri tepat di samping satu sama lain dan tampak sangat ragu. Di hadapan banyak senior, aku, Qin Shaoyang, tidak mau menggertak seorang anak kecil dan untuk sementara waktu akan mengurangi diriku menjadi level Kan. Itu akan dihitung sebagai kekalahan aku jika ada gerakan aku di atas tingkat Kan. Qin Shaoyang melihat sekeliling dan berkata dengan percaya diri. Orang mundur beberapa langkah dan meninggalkan mereka dengan lingkaran berdiameter 3 hingga 4 meter.
Kekuatan Kan level seperti menggelitik para tamu ini. Seberapa kuat serangan anak 7 atau 8 tahun. Sedangkan untuk anak-anak itu, mereka tidak akan menghadapi bahaya karena para tetua akan melindungi mereka. Karena itu, tidak ada yang peduli tentang pertempuran tanpa bola. Hao Ren berjalan 2 langkah dan memutar Light Shadow Splitting Sword Scroll. Zhao Yanzi, yang berdiri di luar situs, memegang tangan Su Han dan sedikit gugup. Hao Ren mengambil inisiatif dan menantang Qin Shaoyang. Apa yang sedang terjadi? Su Han juga tidak mengerti. Bahkan jika semua orang menurunkan diri mereka ke level Kan, pengalaman praktis Qin Shaoyang tidak bisa diabaikan. Seseorang di level Li mungkin tidak bisa menang melawan Master level Kun yang hanya menggunakan kekuatan level Kan. Tolong. Hao Ren sedikit condong ke depan dan mengulurkan tangannya. Qin Shaoyang mendengus dingin. Karena itu adalah pertarungan antara tingkat Kan, dia tidak akan mengambil harta dharmanya. Dia memegang tinjunya dengan erat dan menatap Hao Ren. Unsur logam dari teknik budidaya dikenal karena ketajamannya. Selama energinya berputar di tangan petani, orang juga bisa dengan mudah memotong besi. Dalam teknik budidaya dari 5 elemen, elemen logam memiliki kekuatan serangan tertinggi. Itu cukup tinggi sehingga bisa mencapai kekuatan harta dharma hanya dengan memanfaatkan tinju dan kaki seseorang. Hao Ren melepaskan napas panjang, dan jari tengahnya tiba-tiba menjentikkan ke depan. Energi pedang putih panjang dan sempit terbang ke arah Qin Shaoyang. Energi pedang unsur logam. Qin Shaoyang membuka telapak tangannya, menghadapi energi pedang dan langsung memecahnya menjadi berkeping-keping. Hao Ren tidak menunjukkan kekecewaan. Dia melambaikan tangannya lagi, dan energi pedang merah lainnya terbang ke arah Qin Shaoyang. Energi pedang elemen api. Sekali lagi, Qin Shaoyang tidak panik sama sekali. Dia secara acak memukul dengan tangannya dan mengubah energi pedang yang lemah menjadi potongan energi. Su Han menghela nafas sedikit. Gulir bayangan pedang membelah cahaya ini memang mencolok namun tidak praktis. Kekuatan serangan pada tahap awalnya lemah sekali, dan masih belum diketahui apakah seseorang bisa mengolahnya sampai tahap akhir. Wajah Hao Ren serius seolah-olah dia tidak bisa ceroboh sama sekali. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan sinar energi pedang hijau lagi. Energi pedang elemental kayu. Qin Shaoyang bahkan tidak harus menggunakan tangannya tetapi menarik napas dalam-dalam dan meniup ke depan. Energi pedang yang tampak indah hijau ini langsung terhempas. Hahaha, beberapa anak yang menonton tidak bisa menahan tawa mereka. Serangan Hao Ren tampak hebat tetapi bahkan tidak sebagus serangan mereka. Penatuamu, yang berdiri di samping, memandang Hao Ren dan Qin Shaoyang, yang masih bertarung di lingkaran dan tersenyum. Sangat menarik bagaimana si kecil ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan teknik kultivasi dari 5 elemen. Namun, kekuatan serangannya agak lemah. 3 serangan tanpa mengenai sasaran membuat Hao Ren cemas. Energi pedang dari 5 elemen ditembakkan secara acak. Logam, kayu, air, api, dan bumi berhubungan dengan putih, hijau, biru, merah, dan kuning. Mereka tampak seperti kembang api yang tidak memerlukan biaya dan menembak terus-menerus ke arah Qin Shaoyang. Qin Shaoyang memutar teknik budidaya di telapak tangannya dengan santai dan memecah energi pedang geli ini. Dia bisa menghadapi serangan yang lebih rumit dan lebih kacau dari ini. Karena itu, ia hanya menghabiskan energi Hao Ren dan melihatnya sebagai lelucon. Hao Ren, yang berdiri di situs, sepertinya dia tidak bisa menangani situasi. Dia melepaskan energi pedang dan mundur pada saat yang sama. Punggungnya menabrak tubuh Penatuamu dan hampir jatuh. Dia panik dan meletakkan tangannya di sana untuk mencari dukungan. Hahaha, anak-anak di sekitarnya tertawa lebih keras. Mereka tidak mendukung siapapun dan hanya menertawakan siapapun yang membodohi diri sendiri. Pada saat yang sama, Penatuamu merasakan jejak energi alam yang mengalir keluar dari depan tubuhnya. Jari Hao Ren menembakkan sinar energi pedang hijau lagi. Posturnya tidak seimbang seolah dia takut Qin Shaoyang akan mendekat. Qin Shaoyang tidak peduli dan melambai dengan telapak tangan untuk memblokir energi pedang ini. Peng, peng, peng. Energi pedang hijau tiba-tiba meledak di telapak tangannya. Qin Shaoyang, yang tidak memiliki pertahanan, berjalan mundur 6 langkah tiba-tiba. Dia melihat telapak tangannya lagi, dan warnanya hitam legam. Jika dia berada di ranah level Kun, dia tidak perlu takut dengan jenis serangan ini. Namun, dia menurunkan dirinya ke ranah level Kan. Kekuatan serangan Hao Ren yang dia buang sekarang setidaknya kekuatan serangan Li level. Hao Ren bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memeriksa atau terkesiap. Sua, sua.
Suara-suara diikuti oleh 3 sinar energi pedang elemental kayu hijau lainnya. Qin Shaoyang tidak bisa memblokir dan tidak bisa menyembunyikan keduanya. Tabir cahaya muncul di tangannya untuk membela. Peng, peng. Gelombang fluktuasi datang dari selubung pertahanan tingkatkan. Energi pedang ketiga menembus. Qin Shaoyang menjepit energi pedang dengan cepat dengan kedua tangannya. Energi pedang meledak di tangannya ketika menemui rintangan. Peng. Qin Shaoyang tertutup abu karena ledakan. Wajah tampannya dan bersih tiba-tiba tertutup asap hitam. Hua, hua, hua. Hao Ren bahkan tidak memberinya waktu untuk menyesuaikan dan membuang 3 sinar energi pedang elemen kayu lainnya. Penatuamu, yang berdiri di samping, merasakan energi aslinya mengalir keluar dari tubuhnya. Meskipun untuk kekuatan budidaya yang agung, dan energi yang hilang tidak signifikan, dia mengerti dari mana energi pedang Hao Ren berasal. Mencangkok satu ranting ke ranting lain TL, idiom Cina yang berarti mengganti satu hal dengan yang lain secara diam-diam. Teknik seperti apa yang ditumbuhkan anak-anak ini? Penatuamu, yang berpengetahuan luas, mulai bertanya-tanya. Dia bisa mengendalikan kebocoran esensi alam dengan mengendalikannya melalui pikirannya, dan kan level Hao Ren tidak akan bisa meminjam apapun. Namun, hari ini dia ada di sini untuk makan di makan malam ulang tahun Zhao Yanzi, dan dia tidak bisa mengeksposnya. Dia hanya bisa membiarkan Hao Ren mengambil esensi sifatnya sedikit demi sedikit. Namun, Hao Ren merasa buruk karena terlalu banyak mengambil esensi alam dari senior ini. Dia bergerak beberapa langkah dan berdiri di depan Penatua Sang, yang sedang melihat situasi. Penatua Sang juga merasakan esensi sifatnya terhisap. Hisapnya sangat lemah. Rasanya seperti gigitan nyamuk, tetapi masih sedikit tersedot. Hong! Tangan Hao Ren mengeluarkan energi pedang merah. Qin Shaoyang, yang akan membersihkan wajahnya, tidak bisa tidak peduli dan mengambil harta karun Dharma yang seperti menenun. Energi pedang dan antar jemput tenun saling bertabrakan dan membuat suara meledak. Sepertinya kekuatan energi pedang tidak lebih lemah dari pertahanan harta Dharma. Hao Ren tidak ragu-ragu dan membuang 3 sinar energi pedang merah lainnya. Kemampuan luar biasa dari gulir bayangan-bayangan pedang cahaya adalah kemampuannya menyerap elemen, mengubah elemen, dan memiliki energi elemen pedang 5 elemen. Dan para senior yang mengolah teknik kultivasi mereka secara maksimal adalah agregat unsur paling murni. Tidak ada sedikit pun elemen lain di tubuh mereka, dan Hao Ren dapat secara acak menyerap elemen murni apapun. Elemen-elemen ini tidak bisa disimpan di dalam tubuh, tetapi mereka bisa membantu Light Shadow membelah pedang gulir meningkatkan kerusakan dan serangan. 3 sinar energi pedang merah menyala bergegas di depan Qin Shaoyang, dan dia tidak punya kesempatan untuk menghindar. Jika dia bisa menggunakan kekuatan Kun level, pesawat ulang-alik tenun dapat berkembang tanpa batas dan memblokir 3 sinar energi pedang ini. Namun, dia sudah berjanji untuk menggunakan kekuatan level Kan, dan ada begitu banyak pasangan mata yang mengawasinya. Dia hanya bisa menggunakan Metalen Shuttle untuk memblokir satu, menghindari yang lain dan kemudian menggunakan tangannya yang kosong untuk mencatat yang terakhir. Peng! Energi pedang merah meledak di tangan Qin Shaoyang. 5 elemen bisa saling membantu, tetapi mereka juga bisa saling menangkal. Logam diimbangi kayu, tetapi api membalas logam. Jika pertahanan unsur logam Qin Shaoyang masih bisa memblokir sebagian energi pedang unsur kayu, maka energi pedang unsur api ini adalah musuh besar bagi teknik budidaya unsur logam Qin Shaoyang. Elemen api yang dipinjam dari Penatua Sang menjumpai tangan Qin Shaoyang dengan teknik budidaya unsur logam. Kekuatannya sudah cukup kuat, tetapi pada saat ini tak terbendung. Qin Shaoyang mundur 3 langkah dengan tiba-tiba tetapi masih tidak bisa memblokir energi pedang elemen api ini. Fragmen elemen api sekitarnya meninggalkan banyak luka pada jas hitamnya. Energi pedang terbakar. Rambut Qin Shaoyang juga terbakar oleh suhu yang sangat panas. Pada saat ini, Qin Shaoyang tidak terlihat percaya diri dan elegan seperti sebelumnya. Dia benar-benar tampak seperti gelandangan tanpa semangat. Semua adil dalam pertempuran. Ketika Qin Shaoyang menantangnya, Hao Ren sudah memikirkan strateginya. Menunjukkan kelemahannya sebelum menunjukkan kekuatannya. Penatua Sang, yang mengolah teknik budidaya unsur api, memiliki temperamen buruk. Dia adalah salah satu sahabat ayah Zhao Hongyu, dan dia keluar karena Zhao Hongyu kali ini juga. Dia tidak menyukai Qin Shaoyang yang arogan ini. Ketika Hao Ren menyerap elemen itu lagi, dia mentransfer kekuatan yang lebih kuat ke tangan Hao Ren atas kemauannya sendiri. Hua! Hao Ren merasakan tangannya terbakar dan membuangnya dengan teknik gulir bayangan pedang cahaya dengan tergesa-gesa. Itu bukan lagi pedang lurus yang dia buang kali ini.
Itu, Phoenix terbang cepat. Nirwana Phoenix akan membakar alam semesta. Ini adalah kekuatan serangan level Zen, yang merupakan level di atas level Li. Ini setara dengan serangan penuh Core Formation Cultivator manusia. Dan orang yang menerima serangan ini adalah Qin Shaoyang, yang setara dengan penggarap kondensasi Qi manusia. Dia akan kalah jika dia tidak bisa menghalanginya. Dia juga akan kalah jika dia menggunakan kekuatan yang lebih tinggi dari Kan level. Namun, Hao Ren tidak pernah mengatakan bahwa dia hanya bisa menggunakan kekuatan Kan level. Bab 168. Ding! Jaring cahaya biru terbang dari luar ruangan dan melengkung Phoenix yang tepat di depan Qin Shaoyang. Elemen air dan elemen api disatukan. Phoenix dihancurkan, dan jaring biru elemen air menguap dan menghilang. Hohohoho, maaf aku terlambat. Seorang penatua, mengenakan jubah hijau, memimpin banyak orang dan berjalan masuk dari pintu. Dia adalah orang yang melempar jaring cahaya biru. Klan Naga Laut Barat. Ada 50 hingga 60 orang yang datang. Penatua terkemuka sepertinya berusia 60-an. Dia adalah penguasa Istana Naga Lautan Barat, Old Man Zeng, yang telah mengasingkan diri selama ratusan tahun dan baru saja keluar baru-baru ini. Pemuda tampan dalam pakaian mewah yang berdiri di samping Old Man Zeng adalah putra mahkota Istana Samudra Barat, Zeng Yitao. Haha, suatu kehormatan untuk memiliki kamu, Penatua Zeng, di sini di pesta ulang tahun Si. Zhao Guang berjalan mendekat dan berkata dengan sopan. Pak Tua Zeng melirik Zhao Guang, mendengus, dan hanya melipat tangannya di depan. Dalam hal senioritas, Old Man Zeng adalah satu generasi lebih tua. Meskipun Zhao Guang tidak senang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena ini adalah pesta ulang tahun Zi, tidak perlu berkelahi. Pak Tua Zeng melirik Hao Ren dan Qin Shaoyang dan berkata. Dia membantu Qin Shaoyang sebelumnya, dan dia sekarang berusaha untuk membela dia. Mereka hanya bercanda. Zhao Guang mengangguk dan berbalik ke Qin Shaoyang. Apakah Tuan Qin masih memiliki pertanyaan tentang ranah Hao Ren? Qin Shaoyang memberinya tatapan dingin dan tidak menjawab. Oh, apakah ini Hao Ren yang terkenal? Pak Tua Zeng mengalihkan pandangannya ke Hao Ren dan dengan cermat mengamatinya. Hao Ren langsung merasa seperti sedang dilihat. Tatapan sedingin es menembus tubuhnya dan membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika Pak Tua Zeng berbicara, pemuda di sampingnya juga menatap Hao Ren dengan penuh permusuhan. Qin Shaoyang, yang kalah dalam pertandingan itu, hendak pergi diam-diam. Namun, Su Han menonjol dari kerumunan dan berkata, omong-omong, aku punya kabar baik untuk kamu, Qin Shaoyang. Qin Shaoyang tiba-tiba berbalik dan menatap Su Han. Aku baru saja menerima berita ini hari ini. Mulai sekarang, kamu tidak perlu menjadi inspektur patroli lagi dan sering bepergian. Kuil Naga Dewa menghargai kerja keras kamu dan akan mengirim kamu ke Gunung Langit Barat Laut untuk menjadi inspektur regional mulai besok, kata Su Han. Mendengar berita ini, setengah dari wajah Qin Shaoyang masih hitam pekat, tetapi separuh wajahnya berubah dari pucat menjadi pucat. Sky Mountain terdengar seperti tempat yang bagus, tapi itu milik wilayah barat laut yang keras. Mengirimnya ke sana sebagai inspektur regional hampir seperti mengirimnya ke perbatasan. Melihat ekspresi tenang namun senang Su Han, Qin Shaoyang tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan bertanya dengan enggan, kenapa tiba-tiba? Aku tidak terlalu yakin. Ini perintah dari kantor pusat. Mungkin kamu menyinggung seorang kultivator yang kuat, dan dia melaporkan kamu. Petik 2. Qin Shaoyang mengertakkan giginya dengan paksa. Dia dipermalukan sekarang dan tidak bisa tinggal di sini lagi. Tinjunya membuat serangkaian suara pecah saat dia berjalan pergi. Selama ada orang, akan ada situasi dan hubungan. Inspektur juga punya preferensi. Sama seperti bagaimana Su Han memiliki hubungan yang baik dengan Samudra Timur, Qin Shaoyang condong ke arah Laut Barat. Pak Tua Zeng menyaksikan Qin Shaoyang pergi dan sedikit terkejut. Qin Shaoyang adalah seorang inspektur patroli, tapi dia terhubung erat dengan Samudra Barat. Dia datang ke East Ocean City sebelumnya sebagai pelopor Istana Naga Laut Barat, namun, Istana Naga Laut Timur menang di babak ini. Melihat Qin Shaoyang berjalan pergi dengan amarah, Zhao Guang tertawa dengan Zhao Hongyu. Dia sudah tahu bahwa Qin Shaoyang condong ke arah Samudra Barat. Meskipun mereka tidak takut padanya, itu masih menjadi ancaman bagi mereka di East Ocean City. Qin Shaoyang tiba-tiba dipindahkan ke barat laut oleh kuil Dewa Naga. Meskipun mereka tidak tahu alasannya, Samudra Timur menyingkirkan masalah. Inspektur patroli memiliki wewenang untuk tinggal di kota mana saja, dan mereka dapat menentukan jadwal mereka.
Jika Qin Shaoyang ingin tinggal di Ocean City Timur, Zhao Guang dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Su Han juga sangat bahagia karena dia suka berkultivasi dalam ketenangan. Qin Shaoyang telah berurusan dengan beberapa masalah di Eropa selama 2 tahun terakhir, dan itu adalah periode waktu dia memiliki perkembangan budidaya yang paling makmur. Dia pasti tidak suka Qin Shaoyang mengganggunya. Jika sistem inspektur tidak melarang inspektur membunuh satu sama lain, dia akan membunuhnya melalui kutukan. Kemampuan pelanggarannya tidak sebagus Qin Shaoyang, tapi dia memiliki banyak teknik hebat. Jika dia harus, dia akan rela kehilangan 5 tahun atau 10 tahun kemajuan kultivasi untuk memberinya pukulan fatal yang merusak. Karena itu, Qin Shaoyang jatuh cinta namun takut pada wanita cantik dan gila ini. Dia jatuh cinta dengan kecantikannya tetapi takut akan amarahnya. Pada saat Su Han berbicara, Zheng Yitao, yang berdiri di samping Old Man Zheng, akhirnya melihat Zhao Yanzi di kerumunan. Zhao Yanzi bersembunyi di balik Su Han ketika dia melihat tatapan Zheng Yitao. Istana Naga Lautan Barat. 1000 tahun Purple Corals. 10 keping ais mistik Samudera Barat. Server, yang bertugas mencatat daftar hadiah, berteriak dari luar pintu. Mereka tiba terakhir, tetapi hadiah mereka adalah yang paling berharga. 1000 tahun karang ungu bisa dijadikan ramuan serta menjadi bahan harta dharma. Es Lautan Mistik Barat juga merupakan harta paling berharga dari Istana Naga Lautan Barat, dan itu juga merupakan jenis kristal mistik untuk teknik budidaya unsur air. Dragon Core dapat menyerap energi roh surga dan bumi secara otomatis, dan ini paling efektif di alam rendah. Namun, lebih sulit untuk membuka bukaan saat ranah seseorang maju. Pada tahap selanjutnya, jika seseorang ingin memajukan Dragon Core, ia harus menggunakan Mystic Crystal yang cocok dengan atributnya. Kalau tidak, akan melamun baginya untuk mencapai level Kun atau Qian. Setiap Mystic Crystal adalah harta paling berharga dari surga dan bumi. Tidak hanya langka, tetapi juga sulit diperoleh. Istana Naga Samudera Barat terletak di wilayah geografis yang terpencil dan tidak berkembang di kota-kota tempat Istana Naga Samudera Timur berada. Namun, mereka memiliki sumber daya paling berharga, yaitu es Samudera Mistik Barat. Produksi tahunan ais mistik Samudera Barat adalah 6 buah, tetapi keberadaan ais mistik cukup bagi mereka untuk menimbulkan banyak master. Ketika para tetua dari East Dragon Palace masih mencari Mystic Crystals, para tetua dari West Dragon Palace sudah menyerap kristal mistik dengan mantap untuk kultivasi tingkat berikutnya. West Ocean mengirimkan hampir 2 tahun produk Mystic Crystal sekaligus. Hadiah ulang tahun ini memang sangat murah hati. Bahkan para perwakilan dari Laut Selatan dan Laut Utara pun cemburu. Selama mereka menyerahkan 10 keping es mistik Samudera Barat kepada para tetua yang hampir menembus alam yang lebih tinggi dan menyuruh mereka diasingkan untuk budidaya, bahkan jika beberapa dari mereka gagal, mereka masih bisa dengan cepat menghasilkan 6 hingga 7 master tingkat Kun. Zhao Guang sedikit terkejut ketika dia mendengar daftar hadiah dan berkata dengan keras, "Penatua Zheng keluar semua kali ini. Kesenangan adalah milikku." Pak Tua Zheng mengangguk seolah-olah hadiah itu tidak istimewa. Laut Barat dan Laut Timur adalah mertua masa depan. Ini diperlukan untuk membangun hubungan. Petik 2. Sekarang dia menyebutkannya lagi, Zhao Guang dan Zhao Hongyu saling memandang dengan mata berbelit-belit. Bab 169. Apa masalahnya? Apakah putra mahkota Istana West Ocean Dragon kami tidak layak untuk si kamu? Melihat Zhao Guang dan Zhao Hongyu tidak mengatakan apa-apa, Pak Tua Zheng mengangkat suaranya dan berkata, "Penatua Zheng, Zi sudah memiliki Fuma," kata Zhao Guang. "Siapa itu?" tanya Pak Tua Zheng dengan sengaja. "Ren, yang baru saja menang melawan Qin Shaoyang, adalah Fuma dari East Dragon Palace," kata Zhao Guang dengan nada tenang. Pak Tua Zheng mendengus, dan aura yang kuat dilepaskan. Zhao Guang dan Zhao Hongyu, yang hanya berada di tingkat Sun tingkat atas, tidak bisa berdiri tegak dan langsung jatuh ke belakang. Penatua Mu dan Penatua Sang, yang berdiri di belakang mereka, mengambil langkah maju dalam waktu dan meletakkan telapak tangan mereka di punggung mereka, mendukung mereka dengan tenang. Pak Tua Zheng sangat arogan. Dia ada di sini sebagai tamu, tetapi dia berani bersikap kasar terhadap Samudra Timur, tuan rumah pesta. Tepat ketika Zhao Guang dan Zhao Hongyu tercekik dan tidak bisa menahan tekanan yang datang dari Old Man Zheng lagi, seorang figur yang ditutupi dengan cahaya biru bersinar mendarat dan menyerang Old Man Zheng dengan satu tangan. Pak Tua Zheng memblokir serangan ini, dan telapak tangan mereka saling menabrak. Peng! Angin kencang mengibaskan taplak meja di ruang perjamuan, dan mereka yang memiliki kekuatan kultivasi yang lemah mendukung beberapa langkah, tidak peduli seberapa dekat mereka berdiri.
Patua Zeng juga mundur 2 langkah saat wajahnya menjadi pucat. Zhao Kuo, yang berdiri di depannya, tidak bergerak sama sekali. Lebih jelas siapa yang lebih kuat. Old Man Zeng, kamu telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, tetapi aku tidak melihat adanya peningkatan. Kamu takut untuk memicu kesengsaraan surgawi dan bersembunyi di Istana Naga Laut Barat. Tuan macam apa itu? Zhao Kuo meneriakinya secara langsung. Patua Zeng merasakan amarahnya membara di dadanya. Dia ingin membalas tetapi tidak tahu harus berkata apa. Laut Barat telah mendambakan wilayah dan sumber daya Samudra Timur untuk waktu yang lama, tetapi Samudra Barat tidak berani melakukan apapun karena keberadaan Zhao Kuo. Patua Zeng akhirnya keluar dari kultivasi pengasingan dan masih bukan tandingan Zhao Kuo. Kamu hanya bisa ada begitu lama. Jika kamu tidak bisa melewati kesengsaraan surgawi, akankah ada penguasa lain di Samudra Timur? Zeng Yitao, yang berdiri di samping Old Man Zeng, berteriak dengan bangga. Dari mana bocah bodoh ini berasal? Berani-beraninya kau mengganggu aku. Zhao Kuo melambaikan tangannya, dan cahaya biru dengan ukuran yang sama dengan Zeng Yitao muncul di udara dan bergegas menuju kepala Zeng Yitao. Patua Zeng masih menderita sakit dada, tetapi ia juga membuang cahaya biru untuk melindungi cucunya. Setelah tabrakan besar, kedua lampu itu runtuh. Patua Zeng tidak bisa membantu tetapi mengambil 3 langkah mundur dan hampir memuntahkan darah. Seperti yang diharapkan, Zhao Kuo ini telah berkembang ke ranah puncak dan 1 langkah lagi dari melintasi kesengsaraan surgawi. Patua Zeng terkejut dan hanya bisa menerima kenyataan ini. Juga, Zhao Kuo mengambil beberapa langkah ke depan, ambil 10 ais mistik ini kembali. Dia mengeluarkan 10 es batu putih yang tampak normal dan melemparkannya ke Old Man Zeng. Namun, orang-orang dengan teknik budidaya canggih dapat melihat inti kristal yang berkedip di dalam. Itu adalah kristal mistik alami yang ingin didapatkan para pembudidaya. Patua Zeng menangkap 10 es mistik dan memelototi Zhao Kuo. Hehe, kami Samudra Timur tidak peduli tentang kristal mistik kamu. Zhao Kuo mengangkat kepalanya. Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan membiarkan Zi menikahi Laut Barat jika kami menerima kristal mistik kamu? Patua Zeng gemetar karena marah, tetapi dia harus bertahan karena dia tidak sekuat Zhao Kuo. Dia berpikir bahwa Zhao Kuo masih dalam pengasingan untuk kesengsaraan surgawi dan tidak akan muncul di pesta ulang tahun ini. Sepertinya mereka memiliki informasi yang salah. Selain itu, bagaimana kita bisa membaginya setelah menerima? Lebih dari 100 penatua di Samudra Timur membutuhkan kristal mistik. Kamu ingin para penatua di Samudra Timur saling bertarung dan membiarkan mereka yang selamat mengambil semuanya? Kata Zhao Kuo. Beberapa tetua Samudra Timur saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Zhao Kuo. Memang, mereka sangat mendambakan ais mistik ketika mereka mendengar Samudra Barat memberikan 10 dari mereka. Seperti yang ditunjukkan Zhao Kuo, mereka akhirnya menyadari bahwa Samudra Barat ingin membuat para sesepuh Samudra Timur berjuang untuk mereka dan menyebabkan perselisihan. Itu karena tidak peduli bagaimana Zhao Guang mendistribusikan 10 ais mistik, akan selalu ada penatua yang tidak puas. Juga, jika semua tetua mengasingkan diri untuk budidaya selama 3-5 tahun, apa yang harus kita lakukan ketika ada invasi? Kata Zhao Kuo lagi. Mendengar Zhao Kuo berteriak keras, Zhao Guang mengangguk dalam diam. Adik laki-lakinya ini biasanya ceroboh, tetapi dia tidak bodoh ketika sampai pada insiden besar. Zhao Guang juga memikirkan alasan mendalam ini, tetapi sulit untuk menolak ais mistik karena dia adalah Raja Naga. Namun, Zhao Kuo mengungkapkan plot Old Man Zeng sepenuhnya dengan membuat keributan. Patua Zeng tertawa canggung. Penatua Zhao terlalu khawatir. Saat ini, seluruh dunia dalam damai dan kami klan naga 5 unsur sedekat keluarga besar. Bagaimana akan ada invasi? Sulit dikatakan, Zhao Kuo meliriknya dan kembali ke kerumunan. Sebenarnya, dia telah berada di ruang perjamuan sejak Hao Ren dan Qin Shaoyang mulai bertarung. Dia tidak ingin membantu karena dia juga tidak menyukai Hao Ren dan ingin Hao Ren membodohi dirinya sendiri di depan semua orang. Meskipun demikian, dia tidak berharap Hao Ren menang dan juga menang dengan baik. Hao Ren, yang berdiri di dekatnya, juga sedikit mengagumi perhatian paman ketiga ketika dia mendengar Zhao Kuo menanyai Patua Zeng. Dia tidak tahu bahwa ketika dia dan Zhao Yanzi bermain di distrik seni, Zhao Kuo tiba-tiba muncul karena Qin Shaoyang menguntit mereka. Kata-kata jahat Zhao Kuo tentang, siapa yang berani menggertak Zi, aku akan merobek kulitnya, sebenarnya untuk Qin Shaoyang, yang bersembunyi dalam kegelapan. Kalimat ini menakuti Qin Shaoyang secara langsung.
Bagaimana mungkin orang yang berkultivasi ke tingkat kian tingkat atas menjadi bodoh? Ini tentang waktu. Mari kita mulai pestanya. Zhao Guang melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Kerumunan bergerak perlahan, dan semua orang mencoba menemukan tempat duduk. Duduklah bersama kami, Ren, Zhao Hongyu berteriak pada Hao Ren. Oke, Hao Ren menerima dengan jujur. Zhao Yanzi juga kembali ke ibunya. Dia suka bersama Suhan, tetapi identitas Suhan adalah seorang inspektur dan tidak bisa duduk bersama kelompok Zhao Guang. Sebagai seorang Fuma, Hao Ren harus duduk di samping Zhao Yanzi. Mereka berdua mengenakan kemeja bergaris yang serasi dan terlihat seperti sepasang yang cantik di bawah sorotan. Zhao Guang dan Zhao Hongyu duduk di sisi kiri Zhao Yanzi, dan Zhao Kuo duduk di sisi kanan Hao Ren. Beberapa manula tua yang diundang secara khusus juga duduk di meja utama ini. Hubungan Samudera Barat dan Samudera Timur tampak dekat di permukaan. Oleh karena itu, kursi mereka dekat dengan meja utama. Namun, melalui beberapa bahu senior, Hao Ren dapat dengan jelas melihat tatapan menyeramkan Tuan Muda Samudera Barat ini. Suhan duduk sedikit lebih jauh dengan Raja Naga dari Sungai Raksasa saat dia makan dan minum sendirian. Aula perjamuan sangat ramai. Semua piring yang disajikan server adalah hidangan otentik. Hao Ren belum pernah melihat hal-hal itu sebelumnya karena mereka adalah hal-hal hebat yang dapat menambah energi dan keindahan dari Istana Naga. Lebih dari selusin penari wanita naik ke atas panggung dan menari dengan indah dengan irama lagu. Zhao Yanzi duduk di sebelah Hao Ren dan sama sekali tidak tertarik dengan tarian itu. Dia makan perlahan dan tidak berbicara dengan Hao Ren. Ini membuat Hao Ren bosan, dan dia hanya bisa makan juga. Di sebelah kanannya adalah Zhao Kuo yang ganas dan dia jelas tidak akan berbicara dengannya. Setelah beberapa saat, suasana menjadi lebih bersemangat. Zhao Guang menyentuh Zhao Yanzi. Hari ini ulang tahunmu. Kamu tidak bisa hanya duduk di sini. Pergi bersulang dengan semua senior. Oke, Zhao Yanzi cemberut mulutnya dan berdiri. Pergi bersamanya, Ren, kata Zhao Hongyu. Hao Ren berdiri dan mengambil gelas anggurnya. Mereka harus mulai dari meja paling jauh untuk bersulang. Zhao Yanzi melewati aula yang ramai dan pergi ke meja yang paling dekat dengan pintu. Hao Ren memegang gelas anggurnya dan berjalan di sampingnya. Mereka segera menjadi fokus perhatian semua orang. Melihat semua orang melihat ke arah mereka, Zhao Yanzi memperlambat langkahnya dan mendekati Hao Ren. Dia ragu-ragu sebentar dan memegang pergelangan tangan Hao Ren. Di bawah sorotan, Zhao Yanzi mencondongkan tubuh ke arah Hao Ren dengan ringan dan perlahan menggerakkan kakinya di sepatu kulit. Telapak tangannya yang halus berpegangan pada jari Hao Ren. Menunjukkan kepada semua orang bahwa Hao Ren adalah fumanya. Meja yang paling jauh adalah Raja Naga dari sungai dekat Samudra Timur. Mereka melihat Zhao Yanzi berjalan dengan secangkir dan berdiri dengan tergesa-gesa. Karena Zhao Yanzi baru berusia 15 tahun dan tidak bisa minum alkohol, dia hanya bisa minum teh daripada anggur. Anggur yang disajikan hari ini adalah 100 Flower Wine, yang diekstraksi dan dibuat dari ramuan berharga 100 Flower Palace. Seorang manusia tanpa kultivasi dapat diminum setengah hari jika dia menyesap sedikit. Zhao Guang sepertinya berusia sekitar 30-an atau 40-an, tetapi dia sebenarnya berusia lebih dari 200 tahun. Namun, Zhao Yanzi benar-benar berusia 15 tahun. Sepertinya Zhao Guang ketat terhadap Zhao Yanzi, tapi dia benar-benar memanjakan putrinya. Itu adalah fakta yang diketahui semua Raja Naga di dekatnya. Oleh karena itu, para Raja Sungai Naga ini tidak berani memberinya sikap dan sopan ketika Zhao Yanzi datang untuk bersulang. Menelusuri satu demi satu meja, Zhao Yanzi tidak takut mabuk karena dia minum teh. Namun, Hao Ren merasa sedikit pusing karena minum. Zhao Yanzi menyeret Hao Ren dan takut dia akan pingsan. Setelah hampir menyelesaikan seluruh putaran meja, tangan Hao Ren dipenuhi keringat, dan Zhao Yanzi akhirnya mengubah posisi dan meraih lengan Hao Ren dengan tangannya. Cara ini tampak lebih intim. Meja terakhir selain meja utama adalah meja Old Man Zeng. Sebenarnya, Zhao Yanzi tidak ingin pergi dan bersulang bersama mereka, tetapi dia harus berjalan dengan enggan di bawah tatapan semua orang. Di permukaan, Samudera Barat dan Samudera Timur masih stabil sebagai sekutu. Bahkan kursi untuk Samudera Barat adalah yang terdekat dengan meja utama. Kakek Zeng, Zi berharap hidupmu diisi dengan kebahagiaan seluas lautan, dan umur panjangmu akan abadi seperti gunung. Berjalan ke meja, Zhao Yanzi mengangkat cangkirnya dan berkata dengan ringan. Pak Tua Zeng mendengus pelan. Namun,
Dia tidak bisa marah tanpa alasan ketika semua mata di gedung itu tertuju padanya. Bahkan, Zhao Guang dan Zhao Hongyu sudah membuat Hao Ren dan Zhao Yanzi pergi ke aula dan menyapa semua tamu bersama. Itu sama seperti mengumumkan bahwa Zi diambil dan Samudra Timur memiliki Fuma. Jika ada yang ingin mertua dengan Samudra Timur, itu akan menyedihkan karena putri kecil Samudra Timur, Zi, sudah bertunangan. Pada saat ini, Hao Ren dengan cermat menatap tatapan iri dari Tuan Muda Samudra Barat ini. Little Z, aku akan bicara ke Samudra Timur, sepenuhnya, setelah pesta selesai. Ketika Zhao Yanzi dan Hao Ren hendak pergi, Pak Tua Zeng berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 170. Zhao Yanzi mengabaikan Old Man Zeng dan menyeret Hao Ren menjauh dari mejanya. Hao Ren merasakan dingin dari mata Pak Tua Zeng ketika mereka berbalik. Ketika Hao Ren adalah manusia biasa, Samudra Barat tidak bisa melakukan apapun kepadanya karena inspektur. Namun, dia telah menembus level Kan sekarang, yang berarti bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi anggota suku naga dan tunangan Zhao Yanzi. Karena dia sekarang adalah seorang kultivator dan tidak lagi seorang manusia, tidak melanggar aturan untuk melawan seorang kultivator. Zhao Yanzi dan Hao Ren kembali ke meja mereka untuk istirahat. Tidak mudah berjalan-jalan dan menyapa semua tamu di meja mereka. Lihat dirimu, kamu jadi berkeringat. Mengapa kamu tidak menyegarkan make up kamu dan berubah? Zhao Hongyu khawatir tentang Zhao Yanzi. Zhao Yanzi berdiri. Aku akan pergi denganmu. Hao Ren berdiri juga. Dia berbalik kepadanya dan tidak menolak sarannya. Mereka keluar dari ruang perjamuan dan menuju ruang ganti melalui koridor. Ledakan. Sinar cahaya putih melintas dan menghalangi jalan mereka. Zheng Yitao, yang mengenakan kemeja polka dot hitam dan putihnya, muncul di depan mereka. Wajah Zhao Yanzi berubah dingin segera. Minggir. Zi, kamu harus menikahiku. Kami adalah pasangan yang tepat. Alih-alih menyingkir, dia berteriak dengan penuh semangat. Aku tidak akan menikahimu. Dia masih kedinginan. Aku akan memanggil paman ketiga aku jika kamu masih tidak bergerak. Ancaman Zhao Yanzi memiliki efek. Zheng Yitao bergerak beberapa langkah ke samping karena dia tahu betapa kuatnya paman ketiga itu. Bahkan kakeknya, yang bisa mengalahkan siapapun di Samudra Barat, tidak akan bisa mengalahkan paman ketiganya di sini. Namun, dia tidak menyerah dan menunjuk ke Hao Ren. Kau memilihnya, seorang kan level Dumba Asteris, oleh calon suamimu. Kan level. Kamu bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kata Zhao Yanzi. Zheng Yitao ingat bagaimana Hao Ren mengalahkan Qin Shaoyang ketika mereka pertama kali memasuki lobi. Dia menyipitkan matanya. Hao Ren menatap Zheng Yitao, yang dia temui untuk pertama kalinya. Dia sepertinya anak sekolah menengah. Namun, dia pasti mendapatkan karakteristik arogan dari kakeknya. Selain itu, status pangeran telah membuatnya semakin tidak bermoral. Zheng Yitao melangkah maju dan berkata, Zi, selama kamu menikah denganku, aku bisa memberimu gunung emas dan perak. Tapi apa yang dia miliki? Tidak ada yang peduli dengan gunung emas dan gunung perakmu. Minggir. Dia menggertakkan giginya saat dia marah. Zheng Yitao mengeluarkan koral, yang bersinar dengan cahaya ungu, dari cincin suminya. Dia berkata kepadanya, ini hadiah aku untuk kamu, Zi, karang ungu yang telah ada selama 10.000 tahun. Dia menunjuk ke Hao Ren, apa yang dia berikan padamu. Hao Ren tercengang ketika dia ingat bahwa dia lupa untuk mendapatkan sesuatu padanya untuk ulang tahunnya. Zhao Yanzi terpana juga. Tapi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menunjuk rantai kecil yang diikat di ujungnya, ini hadiahnya untukku. Hao Ren ingat itu yang dia dapatkan dari toko kecil di luar sekolah menengah Lingzhou. Dia tersipu malu karena harganya hanya 5 yuan. Hahaha, Zheng Yitao tertawa keras, ini cer Asteris P. Aku bisa membelikan kamu jutaan atau miliaran dari mereka jika kamu mau. Siapa yang menginginkannya darimu? Aku hanya ingin yang ini dia mendapatkan aku. Lebih baik selama dia mendapatkannya untukku. Zhao Yanzi mengulurkan tangannya dan menjatuhkan karang ungu di tangannya. Zheng Yitao dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tetapi masih jatuh ke lantai. Meskipun lagu itu berumur 10.000 tahun, itu sangat rapuh. Karang itu pecah berkeping-keping ketika jatuh ke lantai. Tidak ingin repot dengannya, Zhao Yanzi menyeret Hao Ren ke ruang ganti tidak jauh dari mereka. Hao Ren diam-diam tersenyum padanya. Lebih baik selama dia mendapatkannya untukku. Mengetahui dia hanya mengatakan itu untuk membuat Zheng Yitao kesal, Hao Ren masih sedikit tersentuh oleh ucapannya.
Zheng Yitao perlahan meluruskan tubuhnya dari mencoba menangkap karang ungu. Dia melihat mereka berjalan beriringan dan menyadari bahwa Zhao Yanzi yang manis akan menjadi pacar orang lain mulai sekarang. Itu membuatnya marah. Sebagai pangeran dari Istana Naga Lautan Barat, dia bisa mendapatkan gadis cantik yang dia inginkan. Namun, Zhao Yanzi ini bahkan tidak akan membiarkannya menyentuhnya. Selama Zhao Yanzi menikah ke Samudra Barat, itu akan menjadi persatuan yang sebenarnya dengan perkawinan antara Laut Timur dan Barat. Jika Puteri Samudra Timur hidup di Samudra Barat, sumber daya dan bisnis Samudra Timur akan secara otomatis menjadi milik Samudra Barat. Oleh karena itu, memenuhi keinginan cucunya adalah salah satu alasan mengapa Pak Zheng menginginkannya menikahi Zhao Yanzi. Lebih penting lagi, itu karena pertimbangan manfaatnya. Namun, Samudra Timur telah menemukan diri mereka Fuma, yang membuat Zhao Yanzi benar-benar mustahil untuk menikah ke Samudra Barat. Ini telah menghancurkan seluruh rencana mereka. Oleh karena itu, Pak Tua Zheng sangat marah sehingga dia menghentikan penanaman sunyi selama ratusan tahun untuk datang ke pesta ulang tahun Zhao Yanzi dan menekan mereka. Zhao Yanzi membanting pintu setelah mereka sampai ke ruang ganti. Penata rias, dan penata rambut datang kepadanya dengan tergesa-gesa. Apa yang kamu butuhkan, Mes? Zi. Aku ingin berubah dan merias wajah aku, kata Zhao Yanzi. Mereka tidak berani membuang waktu setelah melihat betapa buruk suasana hatinya. Mereka membawanya ke ruang ganti yang besar dan menyiapkan beberapa gaun untuk dipilihnya. Beberapa menit kemudian, Zhao Yanzi keluar dari ruangan dengan tank top sutra hitam. Hao Ren sedikit terkejut ketika dia melihat tubuh mungilnya tampak begitu menawan dalam pakaian itu. Dengan teknik yang sangat baik dari penata rambut dan penata rias, wajahnya tampak lebih imut dari sebelumnya, dan rambutnya yang diikat membuatnya terlihat elegan. Dia sudah memiliki aura ini. Siapa yang tahu betapa elegan dia akan menjadi begitu tak terbayangkan ketika dia bertambah tua. Fuma Hao, mari kita perbaiki kamu sedikit juga. Mereka berjalan ke Hao Ren dan berkata dengan gembira. Hao Ren baru saja minum alkohol, dan dia sedikit pusing dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia didorong ke dalam ruangan dan diganti ke pakaian yang mereka serahkan kepadanya. Kemudian, dia pergi ke meja rias, dan mereka mengatur rambutnya dan menutupi rona wajahnya dengan riasan. Dia mengenakan pakaian paling formal, tuxedo hitam berkualitas baik dengan dasi kupu-kupu putih. Ada kemeja dengan kedua ujungnya miring ke bawah di bawah tuxedo. Lengan baju itu terinspirasi oleh kancing emas di lengan berlipit. Di kakinya ada kaos kaki sutra hitam dan sepatu kulit. Ketika Hao Ren dan Zhao Yanzi muncul kembali di aula perjamuan bergandengan tangan, pakaian yang serasi membuat semua orang tercengang. Zhao Yanzi tiba-tiba tampak dewasa, dan Hao Ren tampak bermartabat dan agung. Cahaya terang itu melesat tepat di depan mereka ketika sebagian besar tamu mulai bertepuk tangan dengan keras. Sungguh pasangan yang sempurna. Pria berbakat dan wanita cantik. Itu membuat semua orang iri. Sedikit memerah di wajah Zhao Yanzi membuatnya lebih menarik. Hao Ren batuk 2 kali untuk menenangkan dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Namun, dengan lengan Zhao Yanzi di lengannya, ia harus menjaga temperamennya dan berusaha untuk tidak membodohi dirinya sendiri. Keduanya kembali ke meja utama di bawah tatapan semua orang. Wajah mereka berdua merah ketika mereka duduk. Zhao Hongyu menutup mulutnya untuk menyembunyikan senyum puasnya, dan Penatua Sun di sudut aula memberi Zhao Hongyu jempol besar. Jelas, itu semua rencananya. Ini sangat memalukan, Bu. Zhao Yanzi duduk dan mengeluh. Meskipun dia mengatakan itu, punggungnya tegak ketika dia berjalan di ruang perjamuan dengan Hao Ren. Dia tidak ingin ada orang yang memandang rendah dirinya. Sama berlaku untuk Hao Ren. Melihat mata semua orang padanya dan Zhao Yanzi, dia menunjukkan penampilan yang lebih baik karena gugup. Pengaturan Zhao Hongyu dimaksudkan untuk menekankan bahwa Zhao Yanzi sudah diambil. Di beberapa meja Samudra Barat di samping mereka, Zheng Yitao sudah menunjukkan kemarahannya melalui matanya. Para tetua masih bisa tetap tenang saat Pak Tua Zheng menahan kata-katanya dalam api amarah. Karena banyak perwakilan dari banyak pasukan hadir, ia harus menahan diri. Menyebabkan masalah selama pesta akan menjadi tidak bijaksana. Namun, apa yang dilakukan oleh Samudra Timur adalah tindakan melawan Samudra Barat menurut pendapat Oldman Zheng. Di meja utama, Zhao Hongyu senang melihat betapa merahnya Zhao Yanzi. Dia pindah diam-diam dan bertanya, apakah Ren tampan hari ini, Si? Mengapa kamu bertanya ini, Bu? Zhao Yanzi cemberut sedih. Sebagai gadis yang berulang tahun hari ini, semua orang harus mengikuti keinginannya.
Zhao Hongyu mengambil kembali pertanyaannya dan berhenti menggodanya. Namun, dia berpikir bahwa Hao Ren terlihat sangat baik dengan si di jasnya. Mengetahui bagaimana Zhao Yanzi berada, Zhao Hongyu tahu bahwa hari ketika Zhao Yanzi mengakui bahwa Hao Ren tampan adalah hari dia mengakui bahwa dia menyukainya. Hao Ren terus tersenyum di samping Zhao Yanzi karena orang-orang terus menatap mereka. Banyak pertapa dan sesepuh di pegunungan datang ke pesta tidak tahu bahwa putri kecil Samudra Timur ini sudah memiliki Fuma. Sorakan dan tawa berlangsung hingga akhir pesta. Zhao Guang dan Zhao Hongyu berada di pintu untuk melihat semua orang pergi ketika para tamu meninggalkan Starlight Restaurant satu persatu. Para tetua yang dijemput Zhao Hongyu di siang hari semua pergi dengan terbang di malam hari. Kota itu ramai, seperti hutan baja. Mereka kesulitan menemukan tempat ini, tetapi itu adalah sepotong kue bagi mereka untuk kembali ke tempat pengasingan mereka. Orang-orang dari Istana Naga Laut Barat adalah yang terakhir tiba dan juga yang terakhir pergi. Melihat pasangan itu telah melihat semua tamu pergi, Patua Zeng dan orang-orangnya berdiri di lobi, tidak siap untuk pergi. Apa? Kamu tidak ingin pergi setelah kamu sudah mengemis cukup makanan? Zhao Kuo menatap Old Man Zeng dari lobi dan berkata dengan keras. Jangan kasar, Zhao Kuo. Zhao Guang memarahinya dengan tenang. Selama masih dalam hari, Istana Naga Samudera Barat masih menjadi tamu mereka. Raja Naga Zhao, aku pikir kita masih perlu membahas beberapa hal. Patua Zeng melangkah maju dan berkata langsung. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.